Horas. Salam jumpa kembali di akhir bulan Januari 2024. Kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara tetap semangat dan diberikan kesehatan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Anak Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai kita. Amin. Firman Tuhan di hari Rabu 31 Januari 2024 tertulis dari Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya baca sekali lagi. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mengapa Paulus mengkritik soal makanan dan minuman dan dihubungkan dengan kerajaan Allah? Ada apa rupanya dengan jemaat di kota Roma? Sebab di kota Roma masih saja ada perdebatan mengenai kerajaan Allah tentang makanan dan minuman. Memang saya dan saudara perlu makan dan minum. Tetapi justru ada beberapa orang Kristen di kota Roma yang memperdebatkan hal tersebut. Seolah-olah ada yang mengatakan kalau sudah Kristen pantang makan makanan ini atau pantang minum minuman ini. Jadi ada kesan dalam jemaat Roma kalau sudah Kristen tidak boleh atau haram makan makanan tertentu dan minum minuman tertentu. Dan ini tentu menjadi kontroversi serta batu sandungan bagi orang lain. Paulus mengajak jemaat di kota Roma agar tidak perlu berdebat mengenai hal-hal yang sepele. Mengapa? Karena masalah makanan, masalah minuman itu tidak menyelamatkan kita. Jangan ada pemahaman kalau saya makan ini berarti saya tidak selamat, atau ini haram, tidak boleh dimakan. Kalau saya makan, saya tidak akan selamat. Itu yang mau dikritik oleh Paulus, hal-hal yang demikian. Karena kerajaan Allah itu tidak mengurusi soal makanan dan minuman saja. Kerajaan Allah itu bukan bicara soal berkat jasmani saja, tetapi kerajaan Allah itu bersifat rohani. Kerajaan Allah itu berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ketiga berkat tersebut diberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting ialah kita melakukan semuanya itu dengan kasih. Ada beberapa hal yang mau Paulus singgung mengenai kerajaan Allah dalam khotbah kita pada hari ini. Pertama, kerajaan Allah itu dapat dihadirkan dalam kehidupan seseorang yang hidup dalam kebenaran Allah. Sekali lagi saya katakan, kerajaan Allah dapat dihadirkan dalam kehidupan seseorang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Untuk itu perkataan
pikiran, perbuatan didasarkan pada kehendak Allah, dan disitulah kerajaan Allah itu hadir. Yang kedua, orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang yang memiliki damai sejahtera dan sukacita. Kalau ada damai sejahtera dalam hidupmu, kalau ada sukacita di dalam hidupmu, sukacita dan damai sejahtera dalam Allah, disitulah kerajaan Allah sudah hadir. Dia mempunyai jiwa dan pikiran yang positif. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hanya orang yang hidup dalam kehendak Allah yang dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita. Keselamatan tidak diukur dari apa yang saudara makan, apa yang saudara minum, tetapi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Allah, dan itu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap manusia. Keselamatan Allah dalam Kristus Yesus sudah kita terima. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selamat karena anugerah Tuhan saja, bukan karena soal makanan dan minuman. Biarlah perdebatan ini berakhir di dalam konteks kehidupan Kristiani, sehingga kami fokus untuk hidup di dalam kerajaan Allah, menjadi orang-orang yang berdamai, orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang bersuka cita melaksanakan firman-Mu. Inilah kami para jemaat-Mu dalam ibadah hari ini. Mampukan kami untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh aktivitas kehidupan kami hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.